Ah, sekarang kamu akui lagi, Yesus itu siapa? Saya tanya, Allah. Makanya Eh, kamu bikin bingung Tritunggal. nggak gini Petra. Nah, gini Petra, gimana kalau lagi? Kamu terus tadi mengatakan bahwa Bapak Yesus itu itu Allah. Allah. Ya Bapak kan? itu Allah. Aduh, Bapak itu Allah. kayak mana? Kayak mana? Kita ulangi, kita ikuti Ada sampai Bapa, Anak, dan Roh kamu. Kudus. Bapak itu Allah. Bagaimana? Bapak sebagai Allah juga. Nggak tahu, saya menanya kamu. Yesus Allah. Loh, saya Dia nanya menanyakan Bang, kamu Bang Ahmad. dulu. Enggak, Dia aku nanya, nanya kamu. Loh, dia aku nanya kan Petra. bertanya sama kamu tadi. Yesus Masalahnya itu banyak siapa? pertanyaan-pertanyaan tetangga kayak gitu. Kalau kamu menyebutkan kayak gitu, berarti ada kalau orang awam menganggap Allahnya Sekarang ada tiga gitu. Sekarang kan pertanyaan saya kan saya awalnya saya bertanya kepada kamu, Hmm. Yesus itu siapa? Saya bilang tadi. Bahwa kamu mengatakan itu firman. Tadi barusan saya Firman bilang, yang "Jadi, Yesus itu siapa?" Saya bilang, "Ya Allah," kamu bilang tadi kan. Jadi kamu melawan pertanyaanmu sendiri, jawabanmu sendiri. Kamu bikin bingung. Bro, saya mengatakan itu karena kita sama-sama Kristen. Loh, Tapi kalau kamu menjawab tetangga-tetangga sebelah, kamu nggak bisa mengatakan seperti itu karena mereka menganggap Allah kita ada tiga nanti justru gitu. kamu mengatakan itu bisa menjadi tiga. Waduh, Waduh kok waduh. Waduh. Tadi barusan sebelum diskusi pertama kamu mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman. Kamu tidak mengakui bahwa itu Allah. Barusan kamu bilang tadi bahwa firman bahwa, Allah bahwa Yesus hakikatnya itu dari adalah Allah. Allah. Di dalam Ibarat Yohanes jelas di situ firman itu adalah Allah. terus kalau kalau ditanya sama kamu kepada Bapa siapa, Yesus berdoa, Bapa permuliakanlah anakmu. Terus Yesus kalau Yesus itu Bapa, terus sama Bapak siapa? Yesus berdoa. Loh, dia datang Yesus ini adalah Tuhan dan Allah. Hmm, Paham nggak kamu? mati. Loh, Makin ngaur. kok makin ngaur? Kamu nggak percaya bahwa Enggak, Yesus ini adalah Tuhan dan Allah? kan Yesus pernah berdoa di Taman Getsemani. Yesus berdoa, Ya, Bapa permuliakanlah anakmu. Terus ya, kalau Yesus itu Bapa, kepada ya. Bapa siapa Yesus berdoa? Dia kan ke dunia ini udah di dalam pengajarannya. Wajar dia mengatakan dia ada bapaknya. Ah, di dalam pengajarannya di dunia ini. Namun pada sebenarnya dia adalah Allah sendiri. Ah, Wan Abi Ketahuan ngerti nggak? betul Paham sama nggak di Petra. situ? Kan makin ngaur ya? kok ngaur? Ngaur. Jadi Ada nggak tertulis di situ di Alkitab itu? kamu nggak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah? Percaya, tapi Loh, dia adalah hakikat dari Allah Bapa. hakikat-hakikat inilah bikin bingung. Itu dia dan Allah. Petra, ibarat kamu punya badan, Tunggu, gua dua tengahin. roh. Gua tengahin biar nggak Aku keluar Silakan. Densa. gua tengahin ya. Gua nggak ikut debat. Tunggu. Gua nggak ikut debat. Dengerin, gua tengahin. Nggak usah Ardensa, nggak usah. Oh, nggak usah gimana sih? Nggak usah. Emang lu pikir gue berhala di sini lu suruh diam? Iya, kamu kan nggak usah dulu. Ah, Nggak usah kok dulu. nggak usah? Sama kawan Makanya gue tengahin ini, gue tengahin. Nggak usah. Karena Kok nggak terus usah? bikin bingung. Loh, kok bikin bingung? Panas itu nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang Hakim, saya Alkitab. hakim, saya tengahin. Oh, ditengahin kok nggak boleh loh. Makanya teman-teman Muslim bertanya, Nggak usah, Ardi, nggak usah, Ardi. ketika Yesus berdoa, Bapa permuliakanlah anakmu. Terus Yesus itu berdoa sama Bapa siapa? Kalau Yesus itu Bapa. Berdoa dengan siapa Petra?
Yesus itu adalah Bapa sendiri. Ruwet, ruwet, ruwet. Bolpen ya. Nah, contoh kita kasih nama bolpen, contoh Allah ya. Ya, kita kasih contoh ya. Bolpen sama ya. Nah, kira-kira dia pribadi sama nggak? Pribadinya sama nggak? Oh, Ya itu sama Pak, satu. Ah, Ya sama satu. tapi pribadinya beda toh? Beda Ya toh? beda nat. Tapi fungsinya, kan fungsinya sebentar loh. Fungsinya sama toh? Fungsinya, sama Pak. Untuk fungsinya. nulis juga Nah, Pak. untuk menulis. Nah, ini bolpen. Tapi dengar dulu nak, dengar. Ini firman. Contoh ini firman. Ini Roh Kudus. Ini Allah Bapa. Dia jadi ini contohnya. Iya, iya. Nah, dia fungsinya bolpen. Allah. Allah punya firman, Roh Kudus. 3 pribadi yang beda, tapi Allah hakikatnya Allah. Dia Allah, dia Tuhan. Contoh bolpen, hakikatnya bolpen untuk menulis. Ya, misalnya- Hakikatnya Allah Maha Kuasa. Dengar dulu. Allah itu Maha Kuasa. Hakikatnya bolpen untuk menulis. Sama ya, contoh begitu. Tapi Allah itu, ya Allah. Iya, iya, ya. iya. Allah 3 pribadi. Ada firman, ada roh. Roh Allah. Nah, sama dan ini. Dia fungsinya berbeda, 3 pribadi. Tapi hakikatnya satu. Belum paham lagi? Ini bukan ini. Berpisah gitu. Nggak bisa berpisah. Ya saling, karena melengkapi. Dia kan fungsinya kan untuk menulis. Kalau ini kan kerjanya lain. Ini kan untuk mentutup, ini untuk eter. Nah ini kan fungsinya sama. Ya toh, bolpen. Allah. Tapi firman, Roh Kudus berbeda. Sama dengan ini. Untuk tulis, Allah Maha Kuasa. Roh Kudus Allah, ya. Firman Allah, ya Allah. Makanya tadi Yohanes 1 ayat 1. Firman itu menjadi bolpen. Fungsinya apa? Ini untuk menulis. Satu hakikat tapi pribadinya berbeda. Makanya Roh Kudus, firman Allah, Bapa. Sudah paham? Gitu loh. Terus Jadi, kan kentut itu bukan roh ya. kan anak juga adalah Allah, Roh Kudus juga adalah Allah, Alkitab bilang. Terus bagaimana itu? Benar, ayatnya Apakah di mana anak adalah Allah itu bagaimana ceritanya? Yohanes 1 ayat 1 kan logos itu adalah theos. Nah, jadi harus dirunut. Ya, jadi jangan bilang tadi, jangan terus diklaim bahwa apa namanya Yesus mengaku dirinya Allah. Itu nanti Wahyu 21 ayat 6 dan 7. Ya kan? Nah, lalu 1, 2, 3-nya di mana di situ? Kalau anak adalah Allah, terus Ya. Bapa jelas Allah, karena Jelas dalam Allah. Yohanes 5 ayat Yohanes 5 Yesus berkata memanggil bapaknya adalah memanggil Allah adalah bapaknya, sehingga ia Ya. menyamakan dirinya dengan Allah, ya kan? Itu sudah jelas. Ya. Berarti Iya, Bapak menyamakan akui- diri dengan Allah. Berarti kan orang-orang berkata bahwa kalau dia menyamakan diri dengan Allah, berarti Yesus kan adalah Allah. Kan memang Iya. Yesus adalah Elohim, betul? Terus kan Roh Kudus juga adalah Allah. Iya, Allah adalah, Roh Kudus juga adalah Allah. iya. Tapi kan Allah adalah Roh. Iya. Yesus Lalu bagaimana memanggil maksudnya? Iya, Iya, berarti maksudnya ada bagaimana? ada tiga atau ada berapa tuh oknumnya tuh? Bapa adalah Iya. Roh, Roh Kudus adalah Roh. Nah, jadi bisa nggak dibilang Trinitas? Jadi Bapak memahami ketiga oknum itu bagaimana? Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Ya, Kudus pokoknya yang ya juga sudah. adalah Allah. Yang saya pahami adalah Roh Allah adalah Roh, Yesus adalah Elohim. Tetapi yang disebut dengan Roh tadi, Allah itu adalah El. El yang singular itu adalah Roh. Sedangkan Yesus adalah Elohim. Dan sebenarnya untuk poin-poin yang dia kemukakan yang ada berapa 4 atau 6 poin itu Pak Albert. Ya, Iya. yang paling mengecewakan adalah Paul Zeng
rupanya tidak belajar Alkitab secara baik. Sehingga berakhir dengan mengemukakan statement yang absurd. Membuat pembatasan referen semantik antara Elohim dan El. Jadi bagi dia, El itu Bapa, dan Elohim itu Yesus. Yesus itu Elohim, El itu Bapa. Betul? Ya, betul. Nah, pertama, dengan membuat pembedaan itu, Paul Zeng sebenarnya sudah membedakan Bapa dan Yesus. Karena untuk pembedaan itu menjadi masuk akal untuk diterima, dia harus presupose, harus mengasumsikan bahwa Bapa dan Yesus itu tidak sama. Bapa adalah El, dan Yesus adalah Elohim. Lihat nggak logiknya ya? Nah, kalau dia membedakan Bapa dan El, Bapa dan Yesus, lalu bagaimana ceritanya dia ada di perahu yang sama dengan pendeta Joshua Teu? Makanya saya bilang Paul Zeng ini, dia ada di pohon, dia terlihat seperti pohon. Dia ada di batu, dia terlihat seperti batu. Dia ada di perahu, dia terlihat seperti perahu. Karena you tidak bisa membuat pembedaan antara Bapa sebagai El dan Yesus sebagai Elohim. Terlepas dari itu benar atau salah, itu salah, tapi kita lihat dulu logiknya. You tidak bisa membuat pembedaan antara Bapa sebagai El dan Yesus sebagai Elohim, lalu ada di perahu yang sama dengan Joshua Teu. Karena Joshua Teu sebagai seorang Wanes Pentakostal, dia tidak membuat pembedaan itu. Karena bagi Wanes Pentakostal, Bapa adalah Yesus. Yesus adalah Bapa, Yesus adalah Roh Kudus. Karena Allah itu hanya satu pribadi yang memanifestasikan dirinya dalam tiga modus atau dalam tiga function yang berbeda di dalam Alkitab. Itulah sebabnya, itu saya bilang posisi Paul Zeng dibandingkan dengan posisi Joshua Teu, jauh lebih jelas posisi Joshua Teu dibandingkan dengan posisi Paul Zeng.